Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, kami di sini akan membahas tentang ejaan yang disempurnakan. Ejaan yang disempurnakan adalah tata bahasa dalam bahasa Indonesia yang mengatur penggunaan bahasa Indonesia dalam tulisan, mulai dari pemakaian dan penulisan huruf, penulisan kata, penulisan huruf sapaan, dan pemakaian tanda baca. A. Pemakaian huruf. Pemakaian huruf terbagi menjadi 6 macam. Huruf abjad. Huruf apa saja sih di dalam huruf abjad? Abjad yang digunakan ejaan bahasa Indonesia terdiri dari huruf A sampai Z. Contoh penulisan huruf abjad bisa dilihat di dalam tabel berikut ini. Kedua, huruf vokal. Huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia yang terdiri dari huruf A, E, I, O, dan U. Berikut ini contoh penulisan huruf vokal. Ketiga, huruf konsonan. Huruf yang melambangkan dalam bahasa Indonesia terdiri dari huruf B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, V, W, X, Y, dan Z. Contoh penulisan huruf konsonan bisa dilihat di dalam tabel berikut ini. Yang kelima, huruf miring. Huruf miring terbagi menjadi 3 bagian. Pertama, huruf miring dipakai untuk menuliskan nama buku, majalah, dan surat kabar yang ditulis dalam tulisan. Misalnya, majalah Bahasa dan Sastra, buku Negara Kertagama karangan Prapanca. Yang kedua, huruf miring dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata. Misalnya, dia bukan menipu, tetapi ditipu. Buatlah kalimat dengan berlepas tangan. Yang ketiga, huruf miring dipakai untuk menuliskan nama ilmiah. Contohnya, nama ilmiah buah manggis ialah Garcinia mangustama. Yang keenam, gabungan huruf konsonan. Di dalam bahasa Indonesia, terdapat 4 gabungan huruf yang melambangkan konsonan, yaitu KH, NG, NY, dan SY. Masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan. Berikut ini contoh penulisan gabungan huruf konsonan. B. Penulisan huruf kapital. Kapan saja sih huruf kapital itu digunakan? Nah, yang pertama, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama pada awal kalimat. Contohnya, apa maksudnya? Yang kedua, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang, termasuk julukan. Contohnya, Amir Hamzah. Dan yang ketiga, huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. Contohnya, adik bertanya, kapan kita pulang? Bentuk kesalahan penggunaan huruf. 1. Kesalahan penggunaan huruf kapital. Contohnya pada kalimat desa yang sangat ramah. Kata desa yang terletak di awal sebuah kalimat seharusnya penulisannya diawali dengan huruf kapital. 2. Kesalahan penggunaan huruf kecil. Contoh pada kutipan pukul 8 pagi saya dan keluarga saya berangkat menuju ke rumah nenek. Kata berangkat yang terletak di tengah-tengah kalimat seharusnya ditulis menggunakan huruf kecil. 3. Kesalahan penggunaan huruf miring. Contohnya pada kutipan 4 pemuda sedang duduk di depan teras dengan kopi di tangannya sambil fokus ke handphone mereka masing-masing. Kutipan tersebut terdapat kesalahan dalam penggunaan huruf miring, tepatnya pada kata handphone, yang merupakan ungkapan atau kata asing. Sesuai kaidah ejaan yang disempurnakan, kata handphone haruslah ditulis menggunakan huruf miring. D. Bentuk kesalahan penggunaan tanda baca. Penggunaan tanda titik. Contoh dalam kutipan, mendapatkan uang 5 juta dan melanjutkan pertandingan ke luar kota. Kutipan tersebut tidak diakhiri dengan tanda titik, padahal kutipan tersebut bukanlah kalimat tanya ataupun seruan, sehingga pada akhir kalimat harus menggunakan tanda titik. Penulisan yang benar dari kutipan di atas adalah
mendapatkan uang 5 juta dan melanjutkan pertandingan keluar kota. B. Penggunaan tanda hubung. Dalam penelitian ini, pula penulis menemukan penggunaan tanda hubung yang tidak sesuai dengan kaidah. Pada kutipan, pernyataan ini diiyakan oleh dua teman lainnya. Terdapat kesalahan penggunaan tanda hubung. Pada data asli yaitu karangan narasi siswa, kata diiyakan terpisah akibat pergantian baris baru namun tidak menggunakan tanda hubung, sehingga ini merupakan sebuah kesalahan. Tanda hubung salah satunya digunakan ketika terjadi pemenggalan kata karena pergantian baris. C. Penggunaan tanda seru. Tanda seru digunakan untuk mengakhiri kalimat yang berupa seruan, perintah, yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, dan emosi yang kuat. Contoh dalam kutipan, dasar pemalas. Dalam kaidah penulisan yang benar, tanda seru hanya ditulis 1 kali saja. Namun pada kutipan tersebut ditulis 3 kali, sehingga ini merupakan sebuah kesalahan. E. Bentuk penulisan kata. Kesalahan penulisan kata dasar. Kata dasar merupakan kata yang belum mendapatkan imbuhan, baik itu awalan, akhiran, sisipan, maupun gabungan dari awalan dan akhiran. Contohnya dalam kutipan, hidup di pesantren itu banyak kebersamaan yang kita miliki seperti makan bersama, tidur bersama, ke sekolah bersama. Kutipan tersebut merupakan penggunaan kata dasar. Penulisan kata pesantren merupakan kesalahan karena tidak sesuai dengan EYD dan KBBI. Penulisan kata yang benar dari kata pesantren adalah pesantren. Beberapa siswa menuliskan kata dasar yang tidak sesuai dengan kaidah penulis I. 2. Penulisan kata turunan. Kata turunan merupakan kata yang telah mendapatkan imbuhan, baik itu di awal, di akhir, di tengah, maupun gabungan dari awal dan di akhir. Contohnya terdapat pada kutipan, bisa tertawa bersama dibandingkan dengan di rumah hanya duduk. Kata dibandingkan pada kutipan tersebut merupakan kesalahan penulisan kata turunan. Kata dibandingkan merupakan kata turunan berasal dari kata dasar banding, awalan di dan akhiran kan, sehingga penulisannya haruslah dirangkaikan. Penulisan yang benar dari kata di atas adalah dibandingkan. 3. Penulisan kata ganti. Kata ganti ku dan kau ditulis rangkai dengan kata yang mengikutinya. Ku, mu, dan nya. Ditulis rangkai dengan kata yang mendahulinya. Misalnya, apa yang kumiliki boleh kau ambil. Bukuku, bukumu, dan bukunya tersimpan di perpustakaan. 4. Penulisan kata depan di, ke, dan dari. Kata depan di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya, kecuali dalam gabungan kata yang sudah lazim dianggap sebagai salah satu kata seperti kepada dan daripada. Misalnya, kain itu terletak di dalam lemari, bermalam sajalah di sini. 5. Penulisan kata si dan sang. Kata si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, harimau itu marah sekali kepada sang kancil. Surat itu dikirimkan kembali kepada si pengirim. Selanjutnya adalah kata ulang. Bentuk kata ulang ditulis secara lengkap dengan menggunakan tanda hubung. Misalnya, anak-anak, buku-buku, hati-hati, undang-undang, kupu-kupu, kura-kura, dan laba-laba. G. Gabungan kata. Gabungan kata terbagi menjadi 3 bagian. Pertama, gabungan kata yang lazim disebut juga kata majmu. Unsur-unsurnya ditulis terpisah. Contohnya, duta besar, kambing hitam, rumah sakit. Kedua, gabungan kata yang mungkin menimbulkan kesalahan pengertian dapat ditulis dengan tanda hubung. Contohnya, buku sejarah baru, mesin hitung tangan, ibu bapak kami. 3. Gabungan kata ditulis serangkai. Contohnya, ada kalanya, bela sungkawa, kilometer, dan halal bihalal.